Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 Mei 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility tetap sebesar 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap. Kewajiban minimum GWM rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini sebesar 5% akan naik menjadi 6% mulai 1 Juni 2022, kemudian naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan menjadi 9% mulai 1 September 2022. B. Kewajiban minimum GWM rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) yang pada saat ini sebesar 4% naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, menjadi 6% mulai 1 Juli 2022 dan menjadi 7,5% mulai 1 September 2022. Bank Indonesia memberikan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan atau memenuhi target RIM. D. Kenaikan GWM tersebut tidak akan mempengaruhi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN. Yang ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan atau memenuhi target RPIM, rasio pembiayaan inklusif makrobudensial, yang insentif ini akan mulai berlaku 1 September 2022 sebagai berikut. Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah rata-rata. Insentif yang semula 1% menjadi maksimal sebesar 2%, yaitu melalui insentif atas pemberian kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas paling besar 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM yang tetap sebesar 0,5%. Perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor prioritas yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang berdaya tahan, resilient, kelompok yang pendorong pertumbuhan, growth driver, dan kelompok sektor prioritas penopang pemulihan, slow starter. Pemberian insentif tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan inklusif dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SB3) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas
Kebijakan yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan karya kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBBI dan GBWI). Kebijakan yang keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif. Melalui yang pertama, melanjutkan masa berlakunya kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dari semula akan berakhir 30 Juni 2022 diperpanjang menjadi 31 Desember 2022. Kebijakan yang selanjutnya adalah memperpanjang masa berlaku merchant discount rate QR Indonesia Standard untuk merchant kategori usaha mikro UMI sebesar 0% dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Kebijakan ketujuh, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya. Fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan 3% plus minus 1% pada tahun 2022 dan 2023. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui tim pengendali inflasi, TPIP dan TPID, terus diperkuat. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan, termasuk komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN sebesar 224 triliun rupiah untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022. Perbaikan ekonomi dunia berlanjut, namun berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, disertai dengan kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, implementasi kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan mata rantai pasokan global. Harga komoditas global masih meningkat tinggi, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Peningkatan inflasi global tersebut mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, termasuk Amerika Serikat, dan juga di sejumlah negara berkembang yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Di dalam negeri, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut, ditopang oleh menguatnya permintaan domestik dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2022 tetap kuat, yaitu mencapai 5,01% year on year.
melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 5,02% year on year. Pada triwulan 2 2022, berbagai indikator dini menunjukkan aktivitas yang menunjukkan peningkatan yang lebih kuat, seperti tercermin pada pertumbuhan positif penjualan eceran, ekspansi Purchasing Manager Index di sektor manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor yang tetap tinggi, dan didukung oleh meningkatnya mobilitas dan pembiayaan dari perbankan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu pada sekitar 4,5 sampai dengan 5,3%. Di sektor eksternal, neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2022 yang tetap terjaga didukung oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut serta defisit transaksi modal dan finansial yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Surplus transaksi berjalan pada triwulan 1 2022 mencapai 0,2 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang tetap kuat seiring dengan harga ekspor komoditas yang tinggi. Transaksi modal dan finansial mencatat defisit lebih kecil sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat seiring dengan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi Indonesia yang tetap terjaga. Pada April 2022, neraca perdagangan kembali mencatat surplus, yaitu mencapai 7,6 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi, tercermin dari investasi portfolio yang mencatat net outflow atau aliran modal keluar pada triwulan 2 2022 sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, data hingga 20 Mei 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi yang pada akhir April 2022 tercatat sebesar 135,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,9 bulan import atau 6,7 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa yang tinggi ini berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar 3 bulan import. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sejalan dengan mata uang regional lainnya seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 23 Mei 2022 terdepresiasi 1,2% dibandingkan dengan akhir April 2022. Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah sampai dengan 23 Mei 2022 terdepresiasi sekitar 2,87% year to date dibandingkan dengan tingkat akhir 2021. Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks harga konsumen IHK pada April 2022 tercatat inflasi sebesar 0,95% month-to-month. Secara tahunan, inflasi IHK pada April 2022 tercatat 3,47% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,64% year on year. Seiring dengan peningkatan harga komoditas global, mobilitas masyarakat,
dan pola musiman hari besar keagamaan nasional. Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food, harga pangan yang bergejolak, mengalami peningkatan, terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyelesaian harga eceran tertinggi (HET). Inflasi kelompok harga-harga yang diatur oleh pemerintah administered prices dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara, bensin dan bahan bakar rumah tangga. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, melalui kebijakan-kebijakan koordinasi moneter fiskal maupun penguatan tim pengendali inflasi di pusat maupun di daerah. Dengan langkah-langkah Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah, inflasi IHK pada tahun ini dan tahun depan diperkirakan bisa terkendali dalam kisaran sasaran yaitu 3 plus minus 1%. Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Penyesuaian secara bertahap giro wajib minimum rupiah pada tahap 1 dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha, serta partisipasi perbankan dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada April 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi, yaitu mencapai 29,38%, dan karenanya tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,1% year on year. Likuiditas yang terjaga didukung oleh dana pihak ketiga DPK yang tumbuh tinggi sebesar 10,11% year on year. Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal moneter sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022, Bank Indonesia melanjutkan pemberian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Jumlahnya sebesar 30,17 triliun rupiah. Data hingga 23 Mei 2022. Baik melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option maupun private placement. Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 27 April 2022 tercatat sebesar 2,81%. Hampir sama dengan tingkat April 2021 yang sebesar 2,79%. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan di perbankan mengalami penurunan sebesar 80 basis point sejak April 2021 menjadi 2,86% pada bulan April 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 43 basis point pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan suku bunga dasar kredit dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2022 tetap tinggi, yaitu sebesar
24,79%. Sementara rasio kredit bermasalah non-performing loan juga tetap terjaga, yaitu 2,99% secara gross atau bruto dan 0,84% secara neto setelah memperhitungkan cadangan yang dibentuk oleh perbankan. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 16,75% year on year pada April 2021. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara Bank Indonesia, pemerintah, perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit dan sektor UMKM untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Dalam rangka mempercepat pemulihan UMKM pasca pandemi, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia KKI pada tahun 2022 ini pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2022. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong inklusi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring. Perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi dari perbankan digital, bank-bank yang menyalurkan, memberikan servis melalui digital. Nilai transaksi uang elektronik pada April 2022 tumbuh tinggi, yaitu 50,3% year on year, mencapai 34,3 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 71,4% year on year menjadi 5.338,4 triliun. Sementara itu, jumlah uang kartal yang diedarkan pada April 2022 meningkat 23,2%, mencapai 1.039,1 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. Antara lain dengan melanjutkan kerjasama kelembagaan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil, dan memastikan kelancaran proses arus balik uang kartal atau inflow pasca periode Idul Fitri 1443 Hijriah. Digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia melanjutkan akselerasi implementasi BI Fast melalui penambahan peserta, mendorong perluasan kanal pembayaran khususnya mobile banking, serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta. Sejak tanggal 23 Mei 2022, jumlah peserta BI Fast telah bertambah 7 bank. Dan pada minggu ketiga Juni 2022 nanti akan bertambah 1 bank lagi, yang seluruhnya masuk sebagai peserta gelombang 3. Dengan bertambahnya peserta BI Fast pada gelombang ketiga ini, total peserta BI Fast telah mencapai 52 peserta dan telah mewakili 82% dari pangsa sistem pembayaran retail nasional. Nah, dampaknya terhadap suku bunga di dalam negeri, yield SBN dalam negeri memang tidak harus one to one, tidak harus kemudian hubungannya itu linear. Karena bagaimanapun juga yield SBN dalam negeri itu tidak semuanya adalah dibeli oleh asing. Bahkan porsi dari kepemilikan asing di dalam SBN itu
telah separuh dari sebelum COVID. Sebelum COVID itu 40%, sekarang sekitar 20%. Sehingga ini mempengaruhi meskipun US Treasury yield itu naik menjadi 3,45%, belum tentu kemudian pengaruhnya one to one dengan SBN. Pengaruhnya terhadap SBN tentu saja akan dipengaruhi bagaimana pemerintah melakukan lelang, kedua bagaimana likuiditas dari perbankan, dan juga bagaimana preferensi dari perbankan maupun sektor dan investor dalam negeri untuk melakukan pembelian SPN. Dalam kaitan ini, saya perlu mengingatkan untuk tahun 2022 ini masih ada mekanisme SKB 1 di mana Bank Indonesia sebagai standby buyer, dan juga untuk pembiayaan APBN Bank Indonesia membeli SPN melalui SKB 3 secara langsung untuk pos kesehatan dan kemanusiaan, termasuk juga untuk pembelian vaksin, biaya kesehatan, dan juga sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Ibu Menteri Keuangan kalau diperlukan untuk tambahan subsidi karena kenaikan harga komoditas global ini. Dan itulah 3 faktor yang berpengaruh, menarik bagi investor asing, menarik bagi investor domestik, tentu saja sesuai dengan 3 faktor tadi. Begini, saya sampaikan 3 hal. 1, kalau mengukur kebijakan moneter jangan hanya bertumbuh pada suku bunga kebijakan. Ya, kebijakan moneter Bank Indonesia berupa 1, likuiditas, kita lakukan pengurangan atau normalisasi. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Yang ketiga adalah suku bunga. Itu nomor 1. Yang kedua, bahwa pengaruh kebijakan Fed itu pengaruhnya adalah melalui US Treasury. US Treasury pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia adalah melalui yield SPN. Tadi saya sebutkan pengaruhnya tidak one to one. Ya, tergantung bagaimana pola pembiayaan fiskal pemerintah. Yang kedua, tentu saja adalah kenaikan US Treasury dan juga preferensi investor dalam negeri yang tentu saja bisa menerima yield lebih rendah dibandingkan investor asing karena itu masih menguntungkan, dan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SPN. Nomor 3, oleh karena itu kebijakan suku bunga Bank Indonesia tetap dapat diarahkan untuk pengendalian inflasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan terlebih dahulu melalui normalisasi likuiditas dengan kenaikan GWM tanpa mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor likuiditas karena likuiditas sangat berlebih. Akhirnya juga bahwa dengan koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, pusat dan daerah, inflasi kita terkendali. Dan itu juga mengurangi keharusan untuk merespon melalui suku bunga sebagaimana bank sentral lain. Mari kita lihat faktanya saja dan angka-angkanya. Ya, ekonomi Indonesia tahun ini kan tumbuh bisa sekitar 5%, bahkan kemudian sedikit lebih tinggi dari 5%. Perkiraan dari Bank Indonesia kisarannya tadi saya sampaikan 4,5 sampai 5,3%. Dengan kata lain, ekonomi kita itu tumbuh. Dan tumbuhnya alhamdulillah, kita harus bersyukur, puji Tuhan. 4,5 sampai 5,3%. Itu kan ekonominya katanya tumbuh. Yang kedua, memang ada kenaikan inflasi. Tapi saya sampaikan tadi, inflasinya kemungkinan sedikit lebih tinggi dari 4%. Kenapa? 1,
kebijakan fiskal pemerintah, menambah subsidi. Kedua, koordinasi TPI-TPD yang kuat. Yang ketiga, respon-respon dari kebijakan moneter yang pro stability. Ketiga hal ini, inflasinya terkendali. Tahun depan akan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1 atau dengan kata lain di bawah 4%. Dari kedua fakta ini kan kita tidak bisa mengatakan kondisi yang tadi ditanyakan. Apakah resesi, stagflasi, atau terminologi yang lain.